Majuska TV. Belajar bersama SMP Muhammadiyah 7 Kandang Sapi Surakarta. Disusun oleh Siva Dwi Yoga Praptomo, Sarjana Pendidikan, Guru Matematika SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Diedit oleh Hendrik Tri Prasetyo, Guru IT SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Adik-adik yang kami banggakan, hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang. Sebelumnya, mari kita amati bagian atap rumah. Bangun apakah yang kalian lihat? Sekarang coba perhatikan, bangun apakah tandon air tersebut? Amati juga bagian atap dari gazebo ini. Bangun apakah yang kalian lihat? Nah, sekarang coba tebak. Bangun apakah bagian atap gedung tersebut? Coba lihat sekali lagi. Apakah sebelumnya kalian pernah melihat atap bangunan seperti di gambar? Bangun apa yang kalian lihat? Kemudian, coba bandingkan berbentuk apakah bola sepak tersebut. Sekarang, coba kita bandingkan bangun ruang yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Prisma, tabung, limas segi 4, kerucut, bola. Bangun ruang disebut juga sebagai suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, atau volume, atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi 2 kelompok antara lain. Bangun ruang sisi datar, dan bangun ruang sisi lengkung. Yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas kerucut, tabung, dan bola. Sekarang, mari kita bahas bangun ruang prisma terlebih dahulu. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma tegak segitiga. Titik sudut. Sisi atas, sisi tegak, rusuk, sisi alas. Berikut ini merupakan jaring-jaring prisma tegak segitiga. Sisi atas, sisi tegak, sisi alas. Sifat-sifat dari prisma tegak segitiga. 1. Memiliki 2 sisi berbentuk segitiga, dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. 2. Memiliki 9 rusuk. 3. Memiliki 6 titik sudut. Selanjutnya, mari kita pelajari rumus dari luas permukaan dan volume prisma. Setiap jenis prisma memiliki rumus yang bisa dibilang sama. Yang membedakan adalah rumus dari luas alas prisma. Sederhananya, rumus yang digunakan adalah untuk luas permukaan prisma dapat dicari dengan rumus 2 dikalikan luas alas, ditambah keliling alas, dikali tinggi prisma. Sedangkan volume prisma dapat dicari dengan rumus luas alas dikalikan tinggi prisma, atau dapat juga dicari dengan rumus setengah dikalikan alas segitiga, dikalikan tinggi segitiga dan dikalikan dengan tinggi prisma. Sekarang, mari kita pelajari bersama bangun ruang tabung.
Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Sedangkan bagian-bagian dari tabung adalah sebagai berikut. Sisi atas, rusuk. Sisi tegak atau selimut tabung, dan sisi alas pada bagian bawah. Berikut ini merupakan jaring-jaring dari bangun ruang tabung. Sisi atas, sisi tegak atau selimut tabung, dan sisi alas pada bagian bawah. Bagian-bagian tabung merupakan sisi tabung. Sisi-sisi tersebut terdiri atas sisi alas, sisi tegak atau selimut, dan sisi atas. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Pada tabung ada tinggi, diameter, dan jari-jari tabung. Berikutnya, kita bahas tentang luas permukaan dan volume tabung. Pada gambar dijelaskan bentuk dan jaring-jaring tabung dengan keterangan sebagai berikut. T untuk tinggi tabung. Lalu R atau jari-jari bisa dicari dengan rumus diameter dibagi 2, sedangkan D atau diameter bisa dicari dengan rumus 2 kali jari-jari tabung. Dan Pi 2/7 untuk jari-jari kelipatan 7 serta Pi 3,14 untuk jari-jari bukan kelipatan 7. Volume dari tabung dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Pi dikali jari-jari, dikali jari-jari, dan dikalikan tinggi tabung. Bisa juga, volume tabung dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Pi dikali jari-jari kuadrat, dan dikalikan tinggi tabung. Untuk luas permukaan dari tabung dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. 2 dikali Pi, dikali jari-jari, dan kali jari-jari yang sudah ditambahkan dengan tinggi tabung. Untuk luas selimut dari tabung dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. 2 dikali Pi, dikali jari-jari, dan dikalikan dengan tinggi tabung. Sedangkan luas alas dari tabung dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Pi dikali jari-jari, dan dikalikan jari-jari. Atau luas alas dari tabung dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Pi dikali jari-jari kuadrat. Luas tabung tanpa tutup dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Luas alas ditambah dengan luas selimut. Untuk mencari jari-jari atau R, jika yang diketahui volume dan tinggi tabung, dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Akar dari volume dibagi dengan Pi yang dikalikan tinggi dari tabung. Sedangkan untuk mencari jari-jari atau R, jika yang diketahui luas selimut dan tinggi tabung, dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Luas selimut dibagi dengan 2 yang dikalikan dengan Pi dan tinggi dari tabung. Sedangkan untuk mencari jari-jari atau R, jika yang diketahui luas permukaan dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Faktor dari jari-jari kuadrat ditambah jari-jari dikali tinggi, dikurangi luas yang dibagi dengan 2 kali Pi, dengan hasil akhir adalah sama dengan 0. Untuk mencari tinggi atau T, jika yang diketahui volume dan jari-jari, dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Volume dibagi dengan Pi yang dikalikan dengan jari-jari kuadrat. Untuk mencari tinggi atau T,
Jika yang diketahui luas selimut dan jari-jari dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Luas selimut dibagi dengan 2 yang dikalikan dengan pi dan jari-jari. Untuk mencari tinggi atau T, jika yang diketahui luas permukaan dan jari-jari dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Luas dibagi dengan 2 yang dikalikan dengan pi dan jari-jari, lalu dikurangi dengan jari-jari. Untuk selanjutnya, mari bersama-sama kita pelajari tentang bangun ruang limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Untuk bagian-bagian dari limas dapat kita lihat sebagai berikut. Titik sudut, rusuk, sisi tegak, sisi alas. Sedangkan untuk jaring-jaring limas dapat kita lihat sebagai berikut. Sisi tegak, sisi alas. Sedangkan sifat-sifat limas segi 4 adalah sebagai berikut. 1. Memiliki satu sisi berbentuk segi 4, dan 4 sisi berbentuk segitiga. 2. Memiliki 8 rusuk. 3. Memiliki 5 titik sudut, dan salah satu titik sudutnya disebut pula titik puncak. 4. Sisi alasnya berbentuk segi 4, dan sisi lainnya berbentuk segitiga. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Limas mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Limas diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alasnya. Berikut macam-macam bentuk dari bangun ruang limas. 1. Limas segi 3. 2. Limas segi 4. 3. Limas segi 5. 4. Limas segi 6 dan seterusnya sesuai dengan bentuk bidang alasnya. Untuk mencari luas permukaan limas, dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Luas alas ditambah dengan luas selimut limas. Apabila alas limas berbentuk persegi, maka persamaannya menjadi sisi dikali sisi, kemudian ditambah dengan 4 yang sebelumnya sudah dikalikan dengan setengah dikali sisi dan tinggi selimut. Atau bisa juga dicari dengan rumus luas alas ditambah dengan 4 kali luas sisi limas. Apabila alas memiliki bentuk persegi panjang, maka persamaannya yaitu panjang dikali lebar ditambah dengan 2 yang sebelumnya sudah dikali dengan setengah kali panjang kali tinggi selimut, dan ditambah lagi dengan 2 yang sebelumnya sudah dikali dengan setengah kali lebar kali tinggi selimut. Untuk keterangan rumus dapat dijelaskan sebagai berikut. L adalah luas permukaan limas. P adalah panjang alas limas. L kecil adalah lebar alas limas. Dan T selimut adalah tinggi segitiga selimut. Sedangkan untuk volume limas dapat kita buat sebagai berikut. 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Bangun ruang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Bagian-bagian kerucut adalah titik puncak, rusuk, sisi alas, dan sisi tegak atau selimut kerucut. Dan berikut ini merupakan jaring-jaring kerucut dan sisi tegak atau selimut kerucut.
Sisi alas. Jika kita bedah jaring-jaring kerucut, maka akan kita peroleh jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Untuk luas selimut dapat kita cari dengan rumus Pi dikali dengan jari-jari dan sisi tegak kerucut. Untuk luas lingkaran dapat kita cari dengan rumus Pi dikali dengan jari-jari kuadrat. Untuk luas permukaan kerucut dapat kita cari dengan rumus Pi dikali jari-jari dan sisi tegak kerucut ditambah dengan Pi dikali dengan jari-jari kuadrat. Atau dapat juga kita cari dengan rumus Pi dikali jari-jari dan dikalikan dengan sisi tegak kerucut yang sebelumnya sudah ditambah dengan jari-jari. Sedangkan untuk volume kerucut dapat kita cari dengan rumus sepertiga dikali Pi dikali jari-jari kuadrat dan dikalikan dengan tinggi kerucut. Bangun ruang terakhir yang akan kita pelajari adalah bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi. Bangun ini dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang. Jari-jari ini berpusat pada satu titik yang sama. Bagian-bagian dari bola dapat kita lihat sebagai berikut. Titik pusat. Sisi. Bagian dari bangun ruang berbentuk bola disebut sisi. Hal-hal yang berkaitan dengan bola antara lain jari-jari, diameter, dan titik pusat bola. Berikut ini merupakan jaring-jaring bola. Coba sekarang kita bedah bola menjadi lembaran atau jaring-jaring. Apakah yang kalian peroleh dari pengamatan membedah bola? Dari jaring-jaring tersebut, jika kita kaitkan kembali antar sisinya, maka akan diperoleh bentuk bola utuh. Untuk mencari luas permukaan bola, dapat kita temukan dengan rumus berikut. 4 dikali dengan Pi dan jari-jari kuadrat. Sedangkan volume bola dapat kita temukan dengan rumus berikut. 4/3 dikali dengan Pi kali jari-jari pangkat 3 dan dikalikan dengan tinggi bola. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya.